Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan melakukan konfirmatori faktor analisis. Nah, konfirmatori faktor analisis ini adalah salah satu analisis dalam pengujian validitas ya, khususnya validitas konstruk gitu. Nah, konfirmatori faktor analisis ini itu pada awalnya itu hanya beberapa software yang bisa melakukan ini ya. Nah, pada awalnya ya, itu hanya beberapa software, misalnya Amos atau Listrel. Nah, Amos atau Listrel itu memang bisa melakukan konfirmatori faktor analisis ya. Nah, tapi kemudian belakangan itu ada juga software-software lain yang mampu melakukan analisis konfirmatori faktor ini ya. Nah, salah satu contohnya itu yang akan kita demokan pada video kali ini ya, yaitu analisis konfirmatori faktor atau konfirmatori faktor analisis menggunakan Smart PLS. Nah, itu menggunakan Smart PLS. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan konfirmatori faktor analisis menggunakan Smart PLS ya? Oke, nah sebelum itu saya mau memberikan informasi dulu ya teman-teman bahwa eh, pada awalnya memang ada perbedaan ya, perbedaan penggunaan eh, Smart PLS dengan software-software yang lain, misalnya Amos atau Listrel ya, yang terkenal itu. Nah, Smart PLS itu digunakan untuk untuk model-model dalam aliran SEM-PLS. Sedangkan Amos atau Lisrel itu digunakan untuk model dengan aliran konfirmatori, atau dengan model SEM-CB. Ya. Nah, SEM-PLS dan SEM-CB ini itu mereka menggunakan pendekatan yang berbeda atau aliran mereka itu berbeda sebenarnya. Kalau SEM-PLS itu alirannya adalah prediksi atau eksplorasi, ya, eksplorasi atau prediksi gitu ya. Sedangkan kalau yang SEM-CB itu dia alirannya adalah eh, konfirmatori. Nah, karena dia aliran konfirmatori ya, maka eh, software-software seperti Amos atau Lisrel yang bisa untuk model CB ini, nah mereka bisa, nah software-software ini bisa untuk melakukan konfirmatori faktor analisis tadi. Nah, karena kan alirannya kan konfirmatori gitu. Nah, tetapi belakangan Smart PLS ini dia apa istilahnya tuh? Mengembangkan diri ya, dia mengembangkan diri. Sehingga Smart PLS ini tidak hanya digunakan untuk model-model seperti model SEM PLS, tapi juga bisa untuk SEM CB gitu ya. Nah, bisa juga untuk SEM CB. Nah, karena dia bisa juga untuk model SEM CB, maka konfirmatori faktor analisis pun bisa dilakukan di SEM di Smart PLS gitu. Oke ya, jadi itu seperti sedikit informasi teman-teman. Nah, lalu sekarang kita mau mendemokan ini ya, konfirmatori faktor analisis menggunakan Smart PLS. Nah, ini saya sudah punya model seperti ini nih teman-teman. Ini sudah saya gambar nih ya, saya gambar. Jadi ini adalah konstruk ukur yang namanya grid. Nah, konstruk ukur yang namanya grid itu ada 8 item. Nah, lalu dia punya dua aspek, dua dimensi atau dua indikator. Ya, saya kasih nama di sini tuh grid satu sama grid 2. Ya. Nah, ini. Nah, lalu yang grid satu itu item-itemnya itu GR1, GR3, GR5, GR. Nah, sedangkan grid 2 itu itemnya GR2, GR4, GR7, dan GR8. Nah, kita mau melakukan itu tadi konfirmatori faktor analisis. Kita mau melihat atau kita mau mengkonfirmasi apakah betul GR1, GR3, GR5, dan GR6 itu memang mengukur grid 1. Lalu GR2, GR4, GR7, GR8 itu apakah betul mereka atom-atom ini mengukur grid 2. Kita mau mengkonfirmasi itu ya. Kita mau mengkonfirmasi. Nah, jadi kita buat model seperti ini. Lalu kita korelasikan ini. Nah, kita korelasikan. Nah, ini saya menggunakan modelnya itu CBCM. Nah,
Saya simpan dulu. Nah, saya mau perlihatkan ini. Saya back. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman itu punya data, lalu teman-teman itu mau melakukan confirmatory factor analysis, maka teman-teman harus memilih ini CBSM. Nih, teman-teman memilih yang CBSM. Atau misalnya kalau teman-teman sudah masukkan data, teman-teman tinggal klik kanan saya di data, lalu pilih yang new CBSM model. Seperti itu. Saya kembali ke data saya. Nah, ini. Nah, ini ya. Lalu kemudian teman-teman tinggal gambar model seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau melakukan confirmatory factor analysis, maka harus dikorelasikan tuh. Korelasikan seperti ini ya. Nah, lalu kemudian kita calculate. Lalu pilih CBSM algorithm. Seperti ini. Nah, kita biarkan saja. Lalu kemudian kita start calculation. Nah, sekarang kita tinggal lihat model fitnya. Nah, ini. Nah, kita lihat model fitnya ini. Nah, kriteria model fit yang biasa digunakan itu ya itu misalnya RMCA-nya, kalau Chi-square ini jarang digunakan ya, karena memang Chi-square ini itu sering tidak tidak memenuhi kriteria ya. Ini kan p-value-nya ini. P-value-nya ini memang sering tidak memenuhi kriteria karena p-value ini itu dia sangat apa ya, eh, di apa ya, sangat dipengaruhi oleh sampel gitu ya. Kalau sampelnya semakin besar, p-value-nya itu cenderung untuk signifikan atau di bawah 0,05, sehingga kadang itu tidak terlalu diperhatikan ya. Nah, biasanya yang digunakan itu ya RMCA, terus SRMR-nya sama TLI dan CFI. Nah, ini kalau kita lihat ya, RMCA-nya itu bagus ya, memenuhi kriteria karena di bawah 0,05. Lalu SRMR-nya juga terpenuhi karena di bawah 0,05 ini, bahkan di bawah 0,08 gitu ya. Lalu TLI-nya itu sudah di atas 0,9, CFI-nya juga di atas 0,9, sehingga terpenuhi ini ya, ini terpenuhi. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa item-item ini memang mereka mengukur indikatornya gitu ya. Nah, tetapi kita juga bisa membandingkan model, teman-teman. Kita juga bisa membandingkan model, mana model yang terbaik menurut kita. Nah, kalau kita lihat di sini di model kita ini, nah, ada item itu yang faktor loadingnya itu di bawah 0,5 nih. Item GR2 nih, GR2 ini dia faktor loadingnya di bawah 0,5. Nah, kalau kita mengikuti referensi ya, mengikuti referensi, ada banyak referensi yang mengungkapkan bahwa kalau confirmatory factor analysis, faktor loadingnya itu paling tidak dia di atas 0,5. Nah, kalau kita lihat di sini, GR2 ini di bawah 0,5. Sehingga dengan pertimbangan tertentu bisa kita buang tuh GR2 nih. GR2 ini bisa kita buang. Lalu kemudian kita bandingkan model tuh. Nah, untuk membandingkan model itu kita bisa menggunakan ini. Ini saya copy saja dulu. Copy ke Excel. Nah, untuk membandingkan model, itu bisa kita gunakan dua kriteria, yaitu HIC dan BIC. Nih, dua kriteria. Nah, model mana yang kita pilih itu adalah yang nilai AIC dan BIC-nya itu lebih kecil ya. Nah, itu yang kita pilih ya. Model itu yang kita pilih. Nah, ini model dengan item GR2. Nah, ini ya. Nah, ini model dengan item GR2. Nah, ini. Kita kembali ke Smart PLS. Nah, sekarang kita mau eh, membuang atom GR2 karena dia faktor loadingnya di bawah 0,5. Ini kita buang, kita delete. Nah, setelah kita delete, itu kalau teman-teman lihat, bulatan ini tuh dia tidak biru seperti yang grid 1 ya. Nah, kalau kita arahkan kursor ke bulatan ini, di sini ada ditulis constraint is missing, berarti ada yang missing. Missingnya itu adalah nilai constraint-nya. Nah, nilai constraint-nya itu missing tuh. Untuk membuat nilai constraint-nya, kita ke salah satu panah ini, lalu kita klik sekali. Nah, lalu di sini kita masukkan nilai 1 constraint-nya. Nah, ini jadinya biru kan. Nah, setelah itu baru kita calculate
lalu pilih CBSM algorithm. Oke, nah langkah selanjutnya kita ke model fit. Nah ini saya copy saja ke Excel. Nah ini Excel, paste. Nah ini model yang ini tanpa GR2, tanpa item GR2. Nah kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat ya, ini sama nih RMCA-nya. Nah, RMCA-nya sama itu ya, 0, di bawah 0,05. Lalu SRMR-nya juga sama semuanya itu di bawah 0,05 kan, dan 0,08 lah. Terus TLI-nya itu juga semuanya di atas 0,9. CFI-nya juga di atas 0,9. Jadi dua-dua model ini sama nih. Modelnya tuh sama-sama fit gitu. Nah, jadi kita mau tentukan model mana yang akan kita pilih gitu. Nah, kita lihatnya di nilai AIC sama BIC. Mana yang nilainya lebih kecil itu yang kita pilih. Nah, sekarang kita lihat di model dengan GR2, yang item GR2 itu AIC-nya nilainya 169, sekian. Kalau di tanpa GR2 nilainya 125. Jadi lebih kecil kan? Lalu BIC-nya di di model dengan GR2 itu nilainya 320, sekian. Nah, yang tanpa GR2 itu nilainya 258, lebih kecil. Berarti, nah kesimpulannya, model yang bisa kita pilih itu adalah model tanpa GR2 karena nilai AIC dan BIC-nya itu lebih kecil. Nah, jadi walaupun dua model ini model fitnya semuanya model fit modelnya itu fit ya, modelnya itu fit, tetapi ketika kita menggunakan kriteria AIC dan BIC, maka kita bisa memilih model yang paling baik itu adalah GR2. Yang tanpa GR2, tanpa item GR2. Itu yang akan kita pilih. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik teman-teman. Saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.